Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi di mata perkuliahan kalkulus integral ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai notasi sigma. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai apa itu notasi sigma. Jadi notasi sigma itu apa sih? Itu ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu pentingnya kita mempelajari notasi sigma dan mengetahui fenomena apa atau kegiatan apa yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan notasi sigma. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu contoh mengenai notasi sigma yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Nah, salah satu contohnya adalah kegiatan bersepeda. Pasti kita sering menemui orang-orang yang sering melakukan kegiatan bersepeda atau bahkan kita sendiri melakukan kegiatan ini ya. Terlebih lagi di masa pandemi seperti ini pasti banyak orang-orang yang jadi semakin sering untuk bersepeda. Nah, tanpa kita sadari, sebenarnya kegiatan bersepeda ini merupakan salah satu contoh dari notasi sigma. Ya. Kenapa? Coba kita telaah kembali. Ketika kita bersepeda, pasti kita ada jarak tempuhnya ya, ada jarak yang ditempuh saat kita bersepeda. Jarak tempuh yang kita lalui di hari pertama, di hari berikutnya sampai hari kita seterusnya itu pasti berbeda-beda kan? Nah, kita misalkan untuk seseorang dia menempuh jarak 1 km di hari pertama ya. Di hari pertama dia menempuh jarak 1 km, lalu di hari kedua dia menempuh jarak 3 km, lalu di hari ketiga dan seterusnya sampai hari kelima dia menempuh jarak 6 km. Nah, jarak tempuh ini yang dinyatakan dalam kilometer ini dapat kita nyatakan dalam XI gitu ya. XI sedangkan hari keberapanya ini adalah I. Gitu. Nah, lalu bagaimana jika kita ingin mengetahui berapa sih total jarak tempuh dia saat dia bersepeda dari hari pertama sampai hari terakhir ya. Jadi berapa sih total jarak tempuhnya dari hari pertama sampai hari terakhir dia bersepeda. Maka kita dapat menuliskannya dalam bentuk notasi sigma. Nah, bagaimana bentuk notasi sigmanya? Mari kita simak slide berikut ini. Oke, nah untuk penulisan notasi sigma dari contoh yang ada di slide sebelumnya ya, kita dapat menuliskan seperti berikut ini, yaitu sigma ya. Jadi ini tuh dibacanya sigma. Sigma bentuknya itu seperti M tapi terbalik ya. Sigma I, di mana I-nya ini berjalan dari 1. Mengapa 1? Karena 1 ini menyatakan hari pertama dia bersepeda ya. Jadi hari ke berapa? Hari ke. Gitu. Nah, sigmanya ini untuk I berjalan dari 1 sampai dengan 5. Kenapa 5? Karena ini ingin menyatakan hari terakhir. Jadi 1 ini adalah batas awalnya dia, sedangkan 5 ini adalah batas akhirnya dia. Ya. Untuk suatu fungsi f, x, i ya. Dimana xi-nya tadi itu sudah kita nyatakan di slide sebelumnya adalah jarak tempuhnya di hari keberapanya gitu ya. Jadi ini adalah suatu fungsi, maka kita dapat nyatakan i ya, sigma i berjalan dari 1 sampai dengan 5 untuk xi. Ya, dimana ini adalah hari keberapa dia bersepeda. Jarak tempuhnya tadi ya. Maka dapat kita nyatakan dalam bentuk seperti ini untuk yang notasi sigmanya. Oke, jadi untuk bentuk umum dari penulisan notasi sigma sendiri itu kita dapat menuliskan seperti berikut ini ya, di mana sigma ini tadi sigma bacanya, sigma K ini indeks, jadi indeks K dimulai, indeksnya ini berjalan dari 1 sampai dengan N, jadi 1 K sama dengan 1 ini seperti batas bawahnya dia, batas bawahnya dia ya.
Jadi ketika dia dimulai berarti ini K sama dengan 1. Lalu sampai dengan N, di mana N ini adalah indeksnya dia berakhir, indeks K ketika dia berakhir, atau kita dapat menyebutnya dia sebagai batas atas lah ya, batas atas. Nah, boleh nggak sih dilambangkan dengan lain, yang lainnya gitu selain K? Boleh, jadi ini tidak harus K, jadi ini biasanya dapat dilambangkan dengan K, atau I, atau J gitu, atau yang lainnya itu bisa gitu ya. Karena ini nanti dia ingin menyatakan batasnya dia atau indeksnya dia ketika dimulai sampai dia berjalan sampai di akhir. Lalu dengan suatu fungsi AK, jadi AK ini adalah suatu fungsi gitu ya. Oke, jadi kalau misalkan kita memiliki suatu bilangan itu 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah bla 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 sampai n, lalu 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah bla 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 sampai n kuadrat, dan A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah bla 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 sampai An, maka kita dapat menuliskan bentuknya menjadi sigma untuk yang pertama ini, kita dapat menuliskan sigma I berjalan dari 1. Kita tahu ya, kenapa dia berjalan dari 1? Karena di sini penjumlahan yang pertama itu adalah itu dimulai dari 1. Ya. Berjalan dari 1 sampai N itu batas akhirnya dia tadi, atau ketika indeks I-nya ini berakhir, lalu I dengan suatu I di sini. Nah, lalu berikutnya sama untuk yang I kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah sampai N kuadrat. Maka kita dapat menuliskan sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk I kuadrat. Lalu untuk yang ketiga, ketika kita memiliki A1 ditambah A2 ditambah A3 sampai AN, maka kita dapat menuliskan sigma I berjalan dari 1, karena kita lihat di sini indeks I-nya di sini berperan 1 ya. Jadi indeksnya ini dimulai dari 1 sampai N AI gitu. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan notasi sigma itu? Berdasarkan contoh tadi, berdasarkan beberapa hal yang sudah kita sampaikan tadi, maka notasi sigma itu sebenarnya dipelajari untuk memudahkan kita dalam menghitung atau mempersingkat bentuk penjumlahan yang berulang. Jadi dapat kita lihat contoh yang tadi, ketika kita memiliki 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai N, itu kan penjumlahannya berulang ya, dan itu runtut. Maka untuk mempersingkat penulisan itu, kita dapat menuliskan dengan notasi sigma yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Lalu kita mempelajari notasi sigma itu penting karena notasi sigma itu nanti digunakan ya, notasi sigma itu nanti digunakan untuk memudahkan kita dalam menghitung integral dengan pendekatan jumlahan Riemann. Jadi materi setelah ini nanti materi jumlahan Riemann ya, itu nanti juga banyak menggunakan notasi sigma. Jadi notasi sigma ini harus dipelajari karena berkaitan dengan materi berikutnya. Oke, sekarang kita masuk ke aturan-aturan notasi sigma. Nah, aturan itu adalah teorema ya. Jadi kita teorema apa yang digunakan pada notasi sigma ini nanti. Yang pertama itu adalah aturan penjumlahan. Ketika kita memiliki sigma AK ditambah BK, di mana K-nya itu berjalan dari 1 sampai N, maka berlaku sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk AK, ditambah dengan sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk BK. Nah, untuk aturan ini juga berlaku pada operasi pengurangan ya. Ketika kita memiliki sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk AK dikurangi BK, maka berlaku untuk sigma K berjalan dari 1 sampai N AK dikurangi sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk BK. Nah, sebelum kita masuk ke aturan penjumlahan
aturan perkalian konstanta tadi, kita akan membuktikan salah satu aturan di sini ya. Mengapa ini bisa berlaku gitu. Mengapa kita bisa memberlakukan aturan penjumlahan seperti ini ya. Nah, jadi saya akan membuktikan salah satu saja. Jadi misalkan kita punya bentuk sigma. Tadi kan K-nya berjalan dari 1 sampai saya misalkan di sini sampai 2 deh. Sampai 2. Semoga terlihat ya. Sigma K berjalan dari 1 sampai 2 untuk saya punya XI XK mohon maaf XK tidak terlihat ya. Oke, misalkan kita punya di sini XK ditambah dengan YK, maka dia berlakunya apa tadi? Sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk KK ditambah dengan sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk BK. Berarti kita kerjakan terlebih dahulu ini ya, tanpa melihat bentuk yang di sebelah sini, kita kerjakan terlebih dahulu seperti ini. Berarti kalau ini artinya apa? Kita punya XK, ini kan K-nya berjalan dari 1 sampai 2. Berarti kita jalankan dulu untuk K sama dengan 1. Ya. Berarti kita punya X1 ditambah Y1 ya. Karena sigma berarti kan dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Nah, lalu kita jalankan ketika K-nya sama dengan 2. Berarti X2 ditambah dengan Y2. Oke. Nah, setelah kita jabarkan seperti ini, berarti kita punya X1 ditambah Y1 ditambah dengan X2 ditambah dengan Y2. Nah, ini kan sama saja dengan kita bisa mengelompokkan ini ya. Berarti kita bisa membuatnya menjadi X1 ditambah X2 ditambah dengan Y1 ditambah dengan Y2. Oke, sampai sini, maka ini juga bisa kita simpulkan. Jadi ini sama saja dengan apa sih? Sama saja dengan sigma K sama dengan berjalan dari 1 sampai 2 untuk XK ditambah dengan sigma K berjalan dari 1 sampai 2 untuk YK. Maka terbukti ya. Jadi sifat ini itu berlaku. Contohnya seperti apa? Pembuktiannya seperti apa? Seperti yang ini tadi kita telah buktikan. Nah, untuk yang pengurangan juga kurang lebih sama seperti itu. Lalu sifat yang ketiga, kita punya sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk CAK, di mana C-nya ini adalah konstanta. Ya. Jadi kalau kita punya konstanta seperti ini, jadi konstantanya itu tidak kita ikut jumlahkan ya. Jadi berarti menjadi C sigma K berjalan dari 1 sampai N untuk suatu fungsi AK. Lalu aturan nilai konstanta. Nah, untuk aturan nilai konstanta ini kita berarti hanya memiliki suatu nilai C, di mana C-nya ini tadi adalah konstanta ya. Nah, kita hanya memiliki suatu nilai C. Nah, ini sama saja dengan N dikalikan C. Artinya apa? Berarti C ini dijumlahkan sebanyak N kali. Gitu ya. Jadi C-nya ini dijumlahkan sebanyak N kali. Oke. Nah, bentuk umum lainnya yang pertama ketika kita memiliki suatu sigma, di mana K-nya itu berjalan dari 1 sampai N, untuk I, gitu ya, untuk I, kita dapat menuliskan atau kita dapat
menggunakan rumus ini, yaitu N dikalikan N ditambah 1 per 2, gitu ya. Lalu, bagaimana untuk yang I kuadrat? Nah, untuk yang I kuadrat, berarti kita dapat menggunakan rumus ini, yaitu N dikalikan N plus 1 dikalikan lagi dengan 2N plus 1 per 6. Nah, sedangkan untuk yang pangkat 3, jadi untuk yang pangkat 3 itu kita dapat menggunakan bentuk dari yang pangkat 1 tadi ya. Cuman di sini nanti dikalikan 2. Cuman nanti di sini dipangkatkan 2 gitu. Lalu untuk yang pangkat 4, maka kita dapat menggunakan rumus ini. Kita dapat mengalihkannya, yaitu N dikali dengan N plus 1 dikali lagi dengan 6N pangkat 3 ditambah 9N pangkat 2 ditambah N dikurangin 1 ya. Ini untuk bentuk lain yang sifatnya dia perpangkatan seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Ya, ketika kita memiliki suatu fungsi dan kita ingin mencari jumlahannya, yaitu dengan sigma, kita dapat menuliskan yaitu sigma I berjalan dari 1 sampai dengan 6 untuk suatu fungsi 2I pangkat 2. Nah, kita lihat dulu di sini. 2I pangkat 2, 2 ini adalah apa sih? Dia merupakan apa? Merupakan konstanta. Konstanta ya. Maka kita dapat menggunakan aturan konstanta yang tadi sudah kita bahas di depannya. Jadi menjadi 2 sigma I berjalan dari 1 sampai 6 untuk I pangkat 2. Ya kan? Berarti setelah kita menggunakan aturan konstanta tadi, ketika kita melihat bentuk ini, maka kita bisa menggunakan bentuk lain yang mana tadi? Kita kan tadi mengetahui bahwa kalau kita memiliki bentuk lain sigma I yang berjalan dari 1 sampai N untuk I pangkat 2, kita dapat menuliskan bentuk lainnya, yaitu untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara N dikalikan N ditambah 1, N dikalikan N ditambah 1 dikalikan lagi dengan 2N ditambah 1 per 6 ya. Nah, kita pegang bentuk ini untuk membantu menyelesaikan persoalan ya, untuk membantu menyelesaikan persoalan tadi, dimana kita punya 2 dikalikan dengan sigma I berjalan dari 1 sampai 6 untuk I pangkat 2. Berarti kita bisa menyelesaikannya dengan cara 2 dikali ini kita bawa ke bentuk yang ini. Dengan N-nya adalah 6 dan I-nya adalah 1. Benar? Oke, maka kita langsung saja selesaikan. I2 dikalikan dengan N-nya berapa? N-nya 6. Dikalikan dengan 6 ditambah 1 dikalikan 2 kali 6 ditambah 1 ya, per 6. Maka sama dengan jangan lupa 2 dikalikan 6 7 ini berarti 13 per 6, sehingga kita menghasilkan nilainya adalah 180 gitu ya. Jadi jangan lupa kalau misalkan kita punya atau kita menemukan soal-soal seperti ini, kita lihat dulu bentuk-bentuknya, kita cermati. Tadi kan kita sudah mencermati bentuk-bentuknya. Kalau ada seperti ini berarti kita gunakan aturan konstanta terlebih dahulu. Artinya 2-nya kita keluarkan menjadi 2 sigma I berjalan dari 1 sampai 6 untuk I pangkat 2. Nah, untuk bentuk I pangkat 2 ini kita bisa menggunakan rumus ini gitu ya, untuk mempermudah kita menyelesaikan permasalahan gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua ya.
Nah, untuk contoh soalan kedua ini, kalau kita memiliki persoalan sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk suatu fungsi 2I min 3 pangkat 2, maka langkah pertama yang harus kita lakukan, terlebih dahulu kita lihat, ini kan bentuknya perpangkatan. Bisa nggak sih kita langsung mengerjakan seperti yang tadi, langsung pakai bentuk perpangkatannya tadi? Kita perhatikan dulu ini. Maka seharusnya alangkah lebih baiknya jika kita menjabarkan terlebih dahulu. Jadi ini sama saja menjadi 4I pangkat 2 dikurangin 12I ditambah dengan 9. Terlihat ya? Oke. Nah, ketika kita jabarkan, kita menghasilkan 4I pangkat 2 dikurangi 12I ditambah 9. Otomatis kita bisa menggunakan bentuk-bentuk lain tadi untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan ini. Gitu ya. Jadi kita punya sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk 2I untuk 4I pangkat 2 dikurangin 12I ditambah 9, atau sama saja jadi sigma I berjalan dari 1 sampai N 4I pangkat 2 dikurangin sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk 12I ditambah sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk 9. Maka ini kita bisa menggunakan aturan konstanta ya, karena kita sini punya 4 ini adalah konstantanya. Lalu kita punya di sini juga 12 ini adalah konstantanya. Maka kita bisa menyelesaikan jadi 4 sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk I pangkat 2 dikurangin 12 untuk sigma I berjalan dari 1 sampai N untuk I ditambah dengan sigma I berjalan dari 1 sampai N 9. Nah, sekarang kita perhatikan, kita sudah menggunakan aturan konstanta. Lalu kita bisa menggunakan bentuk lain tadi untuk membantu kita menyelesaikan permasalahan ini, karena kita di sini menemukan I pangkat 2, di sini ada I. Kalau yang 9 tidak masalah ya, langsung ya. Maka kita dapat menuliskan 4 dikalikan dengan, kalau I pangkat 2 berarti tadi bentuknya menjadi seperti apa? N dikalikan N ditambah 1, ya kan? N dikalikan N ditambah 1 dikalikan 2N tambah 1 per berapa? Per 6 ditambah dengan 12 dikalikan N ditambah 1 per 2 ditambah 9N. Tahu ya 9N ini dari mana? Yaitu 9 dikalikan N. Atau tadi kita tuliskan C kali N ya. Nah, dari sini kita dapat menyelesaikan. Oke. Tadi kita sudah sampai di menjadi 9N tadi ya. Nah, maka berikutnya untuk 4N sama dengan 4N dikalikan dengan N ditambah 1 per 2N ditambah 1 per 6 dikurangin 12N N ditambah 1 per 2 ditambah 9N per 1, agar bentuknya sama-sama menjadi pecahan ya. Lalu di sini kita bisa menyamakan penyebut. Nah, di sini saya melakukan menyamakan penyebut, berarti menjadi 4N kalikan N ditambah 1, 2N ditambah 1 dikurangi dengan input yang sama, jadi 36N dikalikan N ditambah 1 ditambah dengan 54N per 6. Oke, nah di sini kita bisa melihat apa yang sama ya.
Oke, kita lihat di sini. Untuk bagian ini kita memiliki N per 6. Atau kalau gampangannya deh. Nah, di sini kita memiliki N per 6 ya. Di sini kita juga memiliki N 6. Nah, maka kita dapat menyederhanakan jadi N per 6, ya kan? Dikalikan dengan 4 N plus 1, 2N plus 1, dikurangin 36 N plus 1, ditambah 54. Itu menjadi N per 6, ya kan? N per 6 menjadi ini 4N plus 4 dengan 2N plus 1 dikurangin 36N min 36 ditambah dengan 54. Nah, dari sini kita peroleh N per 6 ya. N per 6 lalu ini kita kalikan, itu menjadi 8N kuadrat ditambah 12N ditambah 4 dikurangin 36N dikurangin 36 ditambah 54. Dari sini masih bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa ya, tentunya pasti bisa. Jadi kita sederhanakan lagi. Jadi sama dengan N per 6 dikalikan dengan 8N pangkat 2. Saya tulis 2-nya aja ya. Dikurangi 24N ditambah 22. Lalu mikir-mikir nih, bisa nggak ya disederhanakan lagi? Lebih sederhana lagi? Bisa. Itu menjadi N per 6. Ini kita semuanya bagi 2. Kita bagi 2 semua. Berarti kita menghasilkan nilai N per 3. Karena semuanya kita bagi 2 ya. N per 3 dikalikan dengan 4N kuadrat dikurangin 12N ditambah 11. Oke, hasilnya sebagai berikut ya. Cukup panjang karena banyak aturan-aturan yang harus kita lihat tadi ya. Ada aturan konstanta, lalu kita lihat lagi juga tadi ada aturan pengurangan ya tadi ya, bentuk pengurangan yang di awal tadi. Pengurangan dulu yang kita lakukan, lalu kita pakai aturan konstanta, lalu kita lihat di bentuk lain sehingga kita dapat lebih mudah menyelesaikan ini. Oke, berikutnya. Oke, berikutnya di sini ada 4 latihan soal ya, 1, 2, 3, 4. Saya harap kalian mengerjakan keempatnya ini. Lalu, jika kalian memiliki kesulitan, silakan kalian menyampaikan di forum diskusi atau bisa di WhatsApp grup atau bisa PC pribadi juga. Yang penting kalian bisa memahami notasi sigma ini karena nanti ini sangat berperan penting untuk di materi berikutnya yaitu di jumlahan Riemann. Gitu ya. Oke, maka pembelajaran hari ini saya akhiri. Terima kasih dan semangat untuk terus belajar dalam masa pandemi ini.